Bentar ya, pen. Ya, pen. Nah, di sini ini adalah diameter tusuk. Diameter tusuk itu tempat di sini nih. Nah, bisa bayangkan ya. Jadi di sini terjadi persentuhan pada transmisi beban dari roda gigi penggerak dan yang digerakkan. Itu di sini. Apakah semua bisa mengerti maksud saya bahwa di sini pada DT ini adalah posisi atau tempat di mana terjadi persinggungan antara roda gigi penggerak dan yang digerakkan. Dan disitulah terjadi transfer atau transmisi dari daya. Paham ya? Nah, oke. Nah, saudara lihat di sini antara M modul Z jumlah gigi dan DT diameter tusuk itu hubungannya adalah DT sama dengan Z dikalikan M ya. DT ini DT sama dengan Z kali M. Ini coba lihat. DT ini DT sama dengan ZM. Sebentar. Coba ya, saya laser pointer. Nah, ini pakai laser saja. DT ini ya, DT sama dengan Z kali M. Jadi kalau Z itu jumlah giginya misalnya ada, kita punya roda gigi dengan jumlah gigi 20 ya. Bayangkan roda gigi dengan jumlahnya giginya 20, maka diameter dari pitch ini DT ini adalah 20 dikalikan dengan M. Nah, lalu M itu apa? M itu suatu angka. Suatu angka di sini yang menunjukkan diameter pitch per satuan jumlah gigi ya. Persatuan jumlah gigi ya. Mengapa begitu? Karena DT itu yang ini, DT itu jarak ini, jarak yang diameter tusuk atau diameter pitch ini sama dengan Z suatu nilai jumlah gigi dikalikan M. M itu adalah modul ya. Jadi modul itu kalau begitu, modul itu punya satuan apa? Modul itu punya satuan panjang karena DT itu satuannya panjang. Kalau DT itu adalah diameter dalam milimeter, Z itu dalam jumlah gigi, maka M itu adalah satuan panjang juga, milimeter juga. Tapi M itu kalau saudara bayangkan di sini pada gambar ini, saudara tidak bisa membayangkan atau menggambarkan, tidak bisa. Ya kan? Saudara kan tidak bisa menggambarkan nilai M itu pada gambar ini di dalam roda gigi. Ini M-nya di mana? Nggak kelihatan, nggak tahu kenapa. Karena M itu adalah DT per Z. DT ini bisa dibayangkan per Z. Z itu adalah jumlah giginya 1, 2, 3 sampai melingkar ini jumlah giginya berapa ya. Wes ya, sampai situ dulu ya. Bisa bayangkan ya. Kalau begitu DT itu sama dengan ZM. Sudah, itu rumusnya seperti itu. Kemudian HA itu nilainya sama dengan 1 kali M. Jadi kalau HA itu nilainya 1 kali M, kita bisa memprediksi bahwa M itu kira-kira M itu atau ekivalen dengan HA. Kira-kira sepanjang ini loh Z itu apa M itu modul itu. Tapi kita tidak bisa menggambarkan seperti itu. 1 kalinya M, HA itu 1 kalinya M kan berarti HA sama dengan M toh. Berarti HA ini adalah kira-kira ekivalen kalau mau dibayangkan ekivalen dengan nilainya M modul. Modul itu sekian ini besarnya. Ya, modul itu sekian ini. Ini ekivalen pendekatan loh ya ini. Jangan dijadikan patokan. HA sama dengan 1M ini pendekatan kita. Apakah bisa tidak sama dengan 1M? Bisa. Ya, bisa tidak sama dengan 1M. Tergantung dengan jenis giginya, ya.
Kemudian HF itu yang ini, HF itu 1,2 M. Jadi kira-kira ini HA dengan HF itu tinggian mana, besar mana, panjang mana? Panjang HF karena dia 1,2 M. Kalau HA sama dengan 1 M. Oke. Sedangkan DF itu yang diameter lembahnya itu sama dengan DT ini, DT dikurangi 2 HF. Iya toh? Iya toh? Ini DT dikurangi HF ini 2 karena dia bentuknya diameter kan sisi atas dengan sisi yang bawah sana, yang di bawah sini, ya, yang di bawah. Jadi 2 kan dikurangi 2 HF. Apakah sampai sini belum bisa membayangkan saudara atau sudah bisa membayangkan semua? DF sama dengan DT, ya toh? DF sama dengan DT dikurangi 2 HF. Benar kan? DF dengan DT ini 2 HF karena sisi kiri dan sisi kanan atau sisi atas dan sisi bawah. Oke. DK sama dengan DT ditambah 2 HA juga benar, ya kan? Nah, bisa bayangkan kan DK itu yang puncak sini atau kepala sini sama dengan DT ditambah 2 HF. 2 HA ini HA-nya kan ini HA. Kan untuk sisi atas dan sisi bawah sana di bawah sini, ya. Di bawah sini. Jadi akhirnya dikurangi ditambah 2 HA. Oke. Sama dengan ZM, DT-nya kan ZM ditambah 2M karena HA-nya adalah M. Jadi ZM ditambah 2M sama dengan Z tambah 2 kali M. Ya, H ini total H sama dengan HA ditambah HF sama dengan 2,2 M. Karena ini 1 M, ini 1,2 M, jadi 2,2 M. Oke. Kemudian B, lebarnya ini, lebar gigi. Untuk mesin kendaraan, kayak sepeda motor, mobil, itu nilainya 6 sampai 8 M. M itu sama dengan HA, atau tidak M. 6 sampai 8 M. Ya. Ini hanya pendekatan empirik loh ya. Soalnya kan kita akan lurus, roda gigi lurus ya. Roda gigi lurus itu roda gigi yang biasa, yang paling sederhana. Kemudian lebar gigi untuk mesin produksi itu lebih tebal. Dia untuk mesin produksi itu seperti mesin bubut, mesin freeze, mesin bor, ya itu 9 sampai 12 M. Udah sampai sini saudara renungkan, saudara amati ya. Saudara renungkan dulu. Ini kalau sudah saya lanjutkan ya. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Permisi Prof. Sulis, izin bertanya. Ya, silahkan. Oke, baik, terima kasih Prof. Nama saya Bintan. Saya izin tanya si Prof terkait Sebentar, namanya siapa? Namanya Bintan Jorgi Budiono, Pak. Oke, kita saya. Oke, saya izin tanya terkait ini Prof. Diameter baik DK maupun DT kan kalau gear kan biasanya kan ada lubangnya di tengah itu Pak. Nah itu dihitungnya pusatnya itu di lubang itu atau di istilahnya batas sebelum kita ke lubangnya gear itu Pak. Mungkin dari saya kayak gitu. Terima kasih Pak. Oke, jaraknya itu dihitungnya pada titik pusat lingkaran. Ya, titik pusat lingkaran. Jadi di lubangnya nggak bisa dipegang itu karena bolong toh. Roda giginya kan bolong itu. Jadi titik tengahnya itu DK, DF, DT itu titik nolnya, jarak ukurannya itu adalah di titik tengah lingkaran. Padahal titik tengah lingkaran itu kan bolong untuk tempatnya poros loh. Jadi enggak bisa dipegang, enggak bisa dilihat ya. Ya, baik itu kira-kira. Jorgi, silakan. Apakah sudah jelas Jorgi? Oke Pak, berarti walaupun itu bolong tetap dihitung dari situ ya Pak? Nggak masalah berarti ya Pak? Iya, betul.
Silahkan Baik, yang lain. terima kasih Pak. Ya, jadi silahkan yang lain. Baik, kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan ya. Ini rasio gigi atau girasio atau I. Ya. I ya, diingat-ingat I itu adalah gir ratio atau rasio gigi. Diingat-ingat, I adalah rasio gigi. Besarnya I adalah N1 per N2, di mana 1 itu adalah roda gigi input atau penggerak, 2 adalah roda gigi output atau yang digerakkan. Ini gerak ya. Nah, sekarang berarti I itu adalah putaran input per putaran output. Ingat ya. Atau boleh juga sebagai putaran sudut input per putaran sudut output. Singkatannya adalah omega 1 per omega 2 sama dengan N. Akmal Yumas, ada Akmal Yumas. Iya Pak, ada Pak. Ada ya Akmal Yumas. Kalau begitu Akmal Yumas, putaran dari 1 dan putaran 2 itu kalau begini, kalau seperti itu rumusnya, itu tinggi mana putarannya 1 dan 2? Lebih cepat mana berputarnya 1 dan 2 ini? Kalau 1 misalnya ya berputar 1000 rpm ya. 1 berputar 1000 rpm. Bayangkan Akmal Yumas nomor 1, roda gigi nomor 1 berputar 1000 rpm dengan arah searah jarum jam CW. Maka bila I sama dengan 2, berapa putaran roda gigi nomor 2 outputnya? Berapa? Kalau 1 berputar 1000 rpm, roda gigi 2 berputarnya berapa rpm? Kalau I sama dengan 2, 500. Ada yang tahu? Silahkan. Ada yang tahu? 500 rpm, Prof. Berapa? 500 rpm. 500 rpm. Ini siapa tadi yang jawab ini? Julian. Baik. Baik. Jadi, kalau I sama dengan 2, ingat-ingat, I sama dengan 2, maka putaran roda gigi yang kecil ini, saat ini, dibandingkan roda gigi yang besar ini, outputnya ini, berarti yang kecil lebih cepat, lebih kenceng, karena 1000 rpm di sini. Kalau I sama dengan 2 ya 500 rpm di sini. Oke? Itu putaran linearnya ya. Putaran sudutnya atau rpm-nya. Oke? Kalau mau cari putaran linear atau putaran pinggirnya ini adalah omega dikalikan dengan jaraknya ini R, omega R. Jadi V sama dengan omega R. Itu sudah di kuliah kita yang beberapa waktu yang lalu. I sama dengan ini sama dengan Z2 per Z1. Artinya apa? Sama dengan jumlah gigi 2 per jumlah gigi 1. Z kan jumlah gigi. Z2 per Z1 sama dengan D2 per D1 sama dengan T2 per T1. T itu adalah momen torsi. T itu adalah momen torsi. D itu adalah diameter. Sudah, saudara ingat-ingat, saudara renungkan tentang I. I itu adalah rasio gigi. I itu apabila lebih besar dari 1, misalnya I sama dengan 3,
maka ini berputar 3 kali lebih cepat daripada yang ini. 1 berputar 3 kali lebih cepat daripada yang 2. Oke. 2 menit untuk menghafalkan ini, merenungkan dan menghafalkan. 2 menit untuk merenungkan dan menghafalkan ini. Silakan mulai dari sekarang. Permisi Prof. Sulis, izin bertanya, apakah diperbolehkan? Sudah bisa menghafalkan ini sambil merenungkan. Ya, menghafalkan sambil merenungkan. I itu adalah gear rasio. Ya, jadi kalau I itu lebih besar dari 1, maka putaran dari ini tentunya lebih cepat. Coba lihat contohnya. Contohnya ya. Contohnya, buatlah perencanaan roda gigi dengan diameter tusuk atau diameter pitch DT sama dengan 40. Jadi bayangkan dulu, saudara bayangkan dulu diameter tusuknya, diameter yang tengahnya itu 40 mili. Ya, 4 cm. Oke, bisa bayangkan roda giginya diameternya 4 cm, 40 mili. Itu diameter tengahnya, tusuk atau diameter titik sentuhnya, titik sentuh beban. Dan jumlah gigi Z sama dengan 20 gigi. Jumlah giginya 20, ya. Maka saudara disuruh membuat perencanaan roda gigi lurus. Jawabannya DT sama dengan 40, Z sama dengan 20, maka N sama dengan DT per Z sama dengan 20 per 4. 40 per 20 sama dengan 2. Sampai sini tidak ada masalah ya, karena sesuai dengan rumusnya. Sesuai dengan rumusnya, M sama dengan DT per Z. Ini, M sama dengan DT per Z. Baik, balik lagi ya. Tinggi kepala gigi, HA sama dengan 1M sama dengan 1 kali 2. Karena M-nya sama dengan 2, maka HA sama dengan 2 mili. Tinggi kaki gigi, HF sama dengan 1,2M sama dengan 1,2 kali 2 sama dengan 2,4 mm. Tinggi gigi totalnya adalah 2 ditambah 2,4 sama dengan 4,4. Wes, bisa bayangkan? Sampai sini berarti ininya 2, ininya 2,4. Totalnya HA tambah ini 4,4. Kemudian DT-nya ini berapa tadi? DT-nya 40 ya. DT-nya 40. Ya. Z-nya 20, ketemunya ini 2. Wes. Ini oke, sampai sini apakah ada yang mau tanya? Ini apakah ada yang mau tanya? Sudah jelas ya? Oke, baik, saya lanjutkan. Diameter kaki gigi atau DF sama dengan DT min 2HF sama dengan 40 dikurangi 2 kali HF. HF-nya kan 2,4, ketemu 35,2 mm. Diameter kepala gigi atau diameter luar sama dengan DK sama dengan DT per 2 DT plus 2HA sama dengan 40 ditambah 2 kali 2 sama dengan 44. Jadi, kalau saudara menghitung dari sini, rumus ini ketemu 44. Saudara menghitung dari rumus ini juga sama, ketemu 44. Dari rumus ini kan DK sama dengan ZM ditambah 2M sama dengan M Z plus 2 sama dengan ini 44 sama hasilnya. Jadi sekarang kita sudah punya data-datanya mulai dari D, T, D, F, D,
K, dan sekarang lebar giginya 8M sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16 untuk otomotif. Kalau untuk permesinan 10M, 10 kali 2 sama dengan 20 mm untuk permesinan. Jadi kalau roda gigi ini dipakai untuk otomotif, maka lebar giginya 16. Kalau untuk permesinan lebar giginya 20. Oke, siapa yang mau tanya? Kalau ada yang kurang jelas. Sudah jelas ya? Apakah ada yang kurang jelas? Kan ini tinggal masukkan rumus saja kita. Permisi, Prof. Ya, silahkan. Iya, saya boleh tanya yang tadi. Namanya dulu. Oh iya, nama saya Bintan Jorgi, Prof. Oh, Pancet, ya, tetap. Ya, silahkan. Saya boleh nggak, Prof, yang slide sebelumnya, Prof? Slide sebelumnya. Ini? Iya, yang ini. Oh, yang ini. Ya, silahkan. Yang rasio gigi. Nah, ya, betul. Untuk yang input itu apakah selalu kiri yang lebih kecil ya, Pak? Apakah kayak bisa gitu yang kiri yang lebih gede ini jadi inputnya, jadi outputnya yang kecil-kecil? Kan kalau misalnya ya. Inputnya yang gede kan otomatis outputnya bakal berputar lebih cepat kan, Pak? Iya, betul. Iya. Nah, kita bisa membuat perencanaan di mana inputnya itu bisa lebih gede. Kalau kita menghendaki putarannya semakin cepat, itu inputnya harus lebih besar. Ya. Gitu. Tapi pada umumnya loh ya, pada umumnya ya di kehidupan sehari-hari, di perencanaan komponen-komponen mesin itu biasanya inputnya lebih cepat putarannya. Contohnya adalah kalau saudara lihat putaran dari mesin itu yang berasal dari piston itu kan bergerak untuk memutar poros engkol, memutar crankshaft atau poros engkol. Poros engkol itu berputar dengan kecepatan yang tinggi. Ya, poros engkol itu kalau saudara gas kenceng bisa 2000 rpm, ya, tinggi. Tapi setelah itu untuk memutar roda kan paling hanya berapa? Ya, paling hanya 10 rpm atau 100 rpm kan gitu. Dari putaran 2000 jadi 200 rpm, 100 rpm kan berarti kan diperlambat atau putarannya. Kalau putarannya diperlambat kan selalu inputnya lebih gede putarannya, inputnya lebih kenceng, lalu terus rodanya yang digerakkan itu rodanya mobil atau roda sepeda motornya kan lebih pelan, ya. Jadi dia akhirnya I-nya itu biasanya I-nya itu lebih besar dari 1, ya. I-nya lebih besar dari 1 biasanya loh ya. Tapi kalau kita mau mendesain yang putarannya dipercepat, berarti I-nya harus kurang dari 1. Kalau kita mau mempercepat putaran, itu bisa juga. Jadi I kurang dari 1 itu bisa, boleh. Ya, misalnya kita mau bikin putaran yang kenceng itu. Ya, mungkin memang jarang kita jumpai. Selalu biasanya putaran cepat. Oh ya, putaran yang lebih tinggi misalnya kalau kita lihat itu kincir angin itu kan putarannya dipercepat untuk memutar generator, ya, memutar dinamo atau generator. Ya, itu bisa dipercepat. Terus kemudian apalagi ya yang putaran dipercepat? Biasanya diperlambat memang soalnya. Gitu ya. Jadi biasanya pada kehidupan sehari-hari biasanya putaran itu dari cepat menuju lambat. Kenapa kok begitu? Karena motor-motor listrik itu putarannya kencang, bisa diatur putaran yang cepat. Kemudian baru diperlambat supaya torsinya besar. Kalau diperlambat kan torsinya jadi besar, ya. Jadi kalau kita mau naik ke tanjakan mobil kita atau sepeda motor kita, maka supaya torsinya itu besar, supaya daya tanjaknya itu tinggi, maka persnelingnya kita turunkan kan, persneling 2, 1, bahkan 1 persnelingnya.
Kalau pakai persneling 4 ya nanti tidak kuat naik nanti mobil kita atau sepeda motor kita, gitu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih, Prof. Ya, kalau kurang jelas boleh tanya terus loh ya. Boleh. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir kita akan lihat di sini adalah gearbox atau rangkaian roda gigi. Ini adalah gambar roda gigi. Ini adalah gambar roda gigi input. Ini adalah roda gigi output. Yang besar kan output, yang kecil kan input, ya. Ini gambar roda gigi saya lihat dari samping, ya. Saya lihat dari samping, gambarnya seperti ini. Ini ada gambar seperti ini, titik-titik ini adalah tempat di mana ini posisi persinggungan antara gigi 1 dan gigi 2, gigi input dan gigi output, ya. Gambarnya seperti ini. Kalau saya gambar dalam kode, bentuk kode adalah seperti ini. Seperti ini adalah gambar kode. Roda gigi kecil ini gambarnya seperti ini. Roda gigi besar gambarnya seperti ini. Ya. Kalau di sini saya kasih silang, itu artinya poros dengan roda gigi ini ada pasaknya, ya, ada pinnya, ada pasaknya, ada spinnya. Ini juga gitu, saya kasih silang berarti apa? Ada pasaknya. Kalau begitu poros berputar, roda gigi juga ikut berputar. Ini juga gitu, roda gigi berputar, porosnya juga berputar, gitu loh ya. Paham ya? Kalau ada tanda silang berarti melekat, antara roda gigi melekat dengan poros. Seperti ini, roda gigi yang ini juga gitu, melekat pada poros. Kalau roda gigi yang atas ini, kodenya begini, kodenya. Berarti kalau kodenya begini, antara poros dengan roda gigi itu terjadi sliding. Ya, roda gigi dengan aks atau shaft itu terjadi sliding. Roda giginya berputar, porosnya diam. Atau porosnya berputar, roda giginya diam, gitu loh. Karena di sini sliding, muter tok dia. Roda giginya muter saja terhadap poros, sehingga ini sliding saja. Ini bisa ditangkap, bisa dibayangkan antara roda gigi dan poros ini tidak saling terikat, ya. Jadi dia hanya kalau roda giginya berputar, porosnya bisa diem, atau porosnya berputar, roda giginya bisa diem. Ya, pada hubungan ini, hubungan di dalam rangkaian gearbox ini pasti ada gear ratio I. Jika I lebih besar 1, bagaimana? Jika I kurang 1, bagaimana? Jika I lebih besar 1, maka putaran dari output itu diperlambat. Kalau I kurang dari 1, putaran output dipercepat. Nah, ini dulu. Nah, sampai ini dulu, oke? Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah roda gigi yang ada di dalam gearbox, ya. Ya, sebelum ke sini saudara renungkan dulu ini. Ya, ini direnungkan dulu. Kalau seperti ini berarti terjadi sliding. Kalau seperti ini ada silang seperti ini berarti fix. Roda gigi berputar, poros ikut berputar. Poros berputar, roda gigi ikut berputar. Kalau ini enggak. Kalau yang bawah ini sliding saja. Kalau porosnya berputar, roda giginya bisa diam atau sebaliknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada gambar yang ini. Di sini adalah saya menggambarkan gearbox. Saya menggambarkan gearbox dari sebuah mobil. Nah, dengan kode-kode seperti ini kan. Ini gambar roda gigi, kodenya hanya begini saja, roda gigi. Kode-kode silang itu artinya fix, kalau sliding itu gambarnya seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah roda gigi dari gearboxnya mobil. Di sini poros input ini berasal dari apa? Berasal dari kopling. Di sini ada koplingnya, ada clutch-nya. Yang mana clutch ini berputar kalau poros engkol dari mesin ini berputar. Jadi di sini di sebelah kiri ini ada mesinnya, ada engine-nya. Engine-nya ini berputar, memutar kopling atau clutch atau kopling ini berputar, memutar poros input ini. Kalau poros
input ini berputar dan ini ada tandanya fix, kemudian terkait dengan roda gigi dan ini ada tanda fix, berarti kalau poros ini berputar, poros yang antara, ini namanya poros perantara. Poros perantara ini juga akan berputar. Ya, karena di sini ada fix. Ya, di sini berarti ikut apa? Di sini fix tetap. Artinya kalau ini berputar, semua gigi yang ada di sini berputar semua. Ini juga gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi mundur. Ya. Yes, coba bayangkan. Ya, ini adalah poros antara namanya. Poros perantara. Nah, poros perantara ini berarti berputar ya. Kalau in berputar, maka ini berputar. Ini adalah roda gigi yang kecil ini adalah gigi 1. Saya hubungkan dengan gigi yang ini di poros output. Ini poros output ini ke roda. Ini ke gardan. Jadi poros output ini arahnya ke gardan ya, ke gardan ke roda mobil. Bisa bayangkan. Jadi ini ke gardan ke roda mobil. Di sini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi mundur. Coba saudara lihat, pelan-pelan saudara lihat. Pada roda gigi 1 ini kan berputar toh. Roda gigi 1 ini kodenya seperti ini, berarti ini sliding. Berarti kalau roda gigi 1 pada poros perantara ini berputar, roda gigi 1 pada poros out ini diam, dia tidak berputar. Atau dia berputar tapi porosnya ini sliding terhadap putaran ini. Porosnya ini, poros out ini sliding, tidak dipengaruhi oleh putaran roda gigi 1. Coba kita lihat roda gigi 2. Pada roda gigi 2 ini fix, ya. Kemudian di sini fix juga. Maka kalau roda gigi nomor 2 ini berputar, maka di sini juga ikut berputar toh. Dan putaran dari roda gigi ini akan memutar siapa? Memutar poros karena ini melekat. Ya, ini melekat antara roda gigi dengan poros ini melekat. Beda dengan 3 dan 4. 3 dan 4 ini sliding semua, jadi putar tapi porosnya tidak dipengaruhi oleh putaran roda gigi 3 dan 4. Dia hanya dipengaruhi oleh roda gigi 2 saja. Jadi poros output ini hanya dipengaruhi oleh roda gigi yang melekat ini, yaitu roda gigi 2 saja. Dan ini bisa digeser-geser, yang dicantolkan, yang difikskan roda gigi 1, 2, 3, 4 itu bisa digeser-geser ini. Ya, ini bisa digeser-geser. Apa? Yang difikskan, yang dicantolkan itu, ini kan yang dicantolkan roda gigi 2 karena dia masuk di perseleng, perselengnya masuk pada gigi 2. Jadi yang nyantol roda gigi 2 saja. Ini roda gigi 2 ini saja. Yang 3 dan 4 sliding semua ini. Jadi poros outputnya berputar berdasarkan roda gigi 2. Berdasarkan hubungan antara roda gigi 2 ini. Paham ya? Paham. Silakan kalau ada yang belum paham, yang masih belum jelas ditanyakan. Ini jelas ya, yang nyantol berarti roda gigi 2. Kalau roda gigi mundur ini ada roda gigi yang di sini fix. Kemudian roda gigi di sini ada kecil, roda gigi kecil, fix juga. Berarti kalau roda gigi ini berputar, ini juga berputar ya. Nah, kalau yang dicantolkan nanti, yang fix ini dicantolkan di sini, yang semua ini sliding, berarti poros ini bergerak berlawanan arah karena adanya roda gigi pembalik ini, pembalik putaran toh ini. Kalau ini CW, ini CCW, ini CW, ya toh. Ini clockwise, ini counter clockwise, ini clockwise. Jadi ada roda gigi yang membalik putaran. Jadi ini ada poros yang membalik putaran. Sehingga jadilah dia mundur. Jadilah kendaraan kita mundur. Karena apa? Karena ada roda gigi pembaliknya ini. Kalau ini coba. Ini CW, ini CCW, ini CW, ini CCW. Kan gitu kan? Kalau ini searah jarum jam putarannya, ini counter clockwise. Berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau ini clockwise, ini CCW counterclockwise, ini CW lagi, jadi berputar mundur.
porosnya ini. Bisa bayangkan nggak? Silahkan saudara bayangkan. Saudara bayangkan ini, tenang-tenang, pelan-pelan dibayangkan. Sudah? Kalau sudah, saudara pelajari, ya, saudara pelajari tentang roda gigi sebagai materi untuk kita evaluasi minggu depan. Ya, salah satu bahan evaluasinya adalah roda gigi dan clutch. Yang kuliah kita yang terakhir kemarin adalah tentang kopling dan clutch. Saudara pelajari dengan tenang, saudara belajar, saudara coba untuk menghitung, ya. Contoh-contoh soalnya bisa saudara pelajari pada buku yang sudah saya kirim kemarin. Minggu yang lalu kan sudah saya kirim yang bukunya Kurmi Gupta, sudah saya kirim kan ya. Bukunya Kurmi Gupta itu komplit, lengkap sekali. Itu kalau di print tebalnya, kira-kira 30 cm tebalnya. Saya ngeprint soalnya. Di rumah itu saya ngeprint, itu tebalnya 30 cm itu Kurmi Gupta yang saya kirim ke saudara itu. Ya. Jadi dulu pernah saya print dan sekarang masih ada print-printannya itu. Ya, sekarang saudara tidak usah ngeprint, tidak apa-apa. Saudara tinggal lihat aja di laptop halaman-halaman tentang clutch, kopling, dan tentang roda gigi ini. Baik, saudara pelajari dengan baik. Kemudian kita ketemu lagi minggu depan dalam evaluasi yang ketiga. Ya, siapa yang mau tanya, silahkan tanya. Yang lain juga tidak apa-apa. Tanya-tanya tentang ujiannya juga tidak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Permisi, Prof. Ya, silahkan. Siapa namanya? Nama saya Intan Jerbi. Oh ya, baik. Boleh tanya ini nggak, Prof? Untuk evaluasinya berapa soal gitu, Prof? Untuk evaluasinya, saudara coba pelajari kopling 1 ya, clutch 1, dan ini tentang roda gigi. Sudah dipelajari itu saja. Nanti soalnya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Itu ya. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Baik, saudara sekalian, kalau sudah saudara bisa mengerti ini, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri kuliah kita untuk hari ini dan akan saya share kuliah kita ini, ya. Langsung akan saya share ke saudara supaya bisa belajar mulai dari sekarang. Baik, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.